Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahaskan tentang masalah kelakuan yang sunat bagi orang yang hadir sakharatul maut. Kita akan membahaskan tentang kelakuan yang sunat bagi orang yang hadir sakharatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunat pada ketika sakaratul maut, tetap anggota dan diam daripada keluh kesah, karena adalah yang demikian itu setengah tanda orang yang dapat bahagia di dalam akhirat. Jadi sunat pada ketika kita sakaratul maut. Bertanya sakaratul maut disunahkan bagi kita tetap anggota kita, dan sunat diam daripada keluh kesah. Biar meratu, dia kata kita meratu, pegahnya pegah haji, iem gede. Dia punya bertanya ke sakaratul maut, disunahkan kita diam daripada keluh kesah, disunahkan kita tetap anggota kita. Kenapa demikian? Karena hal demikian itu setengah daripada tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, lu baca arti itu, tilik olehmu akan mayit itu pada 3 perkara. Tilik olehmu akan mayit itu pada 3 perkara. Yang pertama, apabila berpeluh mukanya, dan kedua, apabila terbit air matanya itu, dan ketiga, apabila kering 2 bibirnya itu. Maka adalah yang 3 perkara itu alamat ataupun tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegah oleh Nabi, lihat olehmu kepada jenazah, yaitu 3 perkara. Le perkara tekalan. Yang pertama tekalan bak muka berpeluh di biru olehnya lem. Yang kedua itibit di mata. Yang ketu bibi, kering bibir. Dengan muta tepu lagi tanya, itu adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Kita lihat jenazahnya. Cina kalan na orang meninggal di kalan kah? Lain perkara di kalan. Puna meruh muka, puna tu bibi, puna itibit di mata. Yang insyaAllah kalau ada demikian, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apabila bersuara ia seperti suara orang yang kena cekik, dia kena meninggal, mau meninggal seperti orang kena cekak, kena cekik, ya, dan merah mukanya itu, dan berubah-ubah dua bibirnya itu, maka yaitu daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang mau meninggal, ini cukup bahaya. Yang kita melaki Allah kita nyoba lagi ana. Olian kita lihat muka memerah, mata merah. Lagian orang tersebut kena siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sunat pada ketika sakaratul maut itu membanyakkan mengucap zikrullah, yakni la ilaha illallah, karena adalah yang demikian itu tanda bagi dapat bahagia di dalam akhirat. Illallah memerlukan meratib zikrullah, meratib begadu pegah bahang kangkar na boleh meratib yang sunat bagi kitanya dikala sakaratul maut. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya padanya itu la ilaha illallah dalam surga, sementang yang dapat mengucapkan kalimat syahadat, insyaallah dia masuk surga. Mandengku urangnya hendak sembahyang ataupun aku puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, namun di akhir hayatnya dia dapat mengucap dua kalimat syahadat, itu bagaimana? Masuk surga apa tidak? Tetap masuk, tapi transit lah muraka lah muraka ubi dosa ban. Karena sangat sulit kita mendapatkan mengucap dua kalimat syahadat, sulit sekali. Jadi transit dulu di neraka, kabeh dosa-dosa menunggu di Allah, kabeh kesiksa ubina dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan kita ke dalam surga. Yang penting dapat surga, kan? Nyan hadinya bente dalam pom dia apanya mati kan tak pernah kesemayang, tapi la ilaha illallah kata masya-Allah. Yang kutanya beda semayang dengan puak mengucapnya. Yang kakunci. Maka kalimah terakhir itu kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi betul kita husnul khatimah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati padahal ia mengetahui la ilaha illallah, niscaya masuk ia dalam surga. Lagi tanya cina. Dan lagi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia telah hadir malakul maut, malaikat malik maut, malaikat pencabut nyawa, akan seorang laki-laki yang hendak mati. Maka menilai ia di dalam hati laki-laki itu, maka ia tiada mendapat di dalam hati laki-laki itu akan suatu. Kemudian membuka ia akan dagu laki-laki itu, maka mendapatkan ia akan hujung lidahnya itu bertemu dengan langit-langit, padahal ia mengatakan la ilaha illallah, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya dengan berkat kalimatul ikhlas. Jadi ini pegah oleh Sayyidina Abu Hurairah, dengar daripada Rasulullah, pegah oleh Rasulullah, hadir baktira uragam yang kena meninggal malaikat, ejak malaikat baktira uragam yang uragamnya kena meninggal. Oh watik ejak malaikat gutile gekalan lamati anak agamnya sapu wadan lamati
Di dalam hatinya tidak terdapat apapun, dan zikrullah dan dikala malaikat tidak mendapatkan sesuatu di dalam hatinya, maka malaikat membuka dagunya. Buka dagu, terdapatlah lidah genya bertemu dengan langit. Padahal dia sedang mengucap kalimah thayyibah. Maka ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian kalimah thayyibah, kelebihan kebesaran kalimatul ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Kalau lama mati taputan, mang katanya lagi nya ho mana tu? Dia kerja malaikat, lama mati kosong lama mati. Buka dagu, dia buka bawah, lama tubi. Lidah tahu mumayat bil taputan. Oh, dia terinya saputan. Yang lebih ia dalam dikala sakratul maut, katanya dipengaruh oleh syaitan lanatillah. Itu yang sangat kita takuti sangat ya dia. Takut mati katanya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan lagi sunat mengajar akan orang yang hampir meninggal itu dengan la ilaha illallah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajari olehmu akan orang yang hampir mati itu daripada kamu itu akan la ilaha illallah, maka bahwasanya ia merubahkan, yakni menggugurkan yang telah dahulu daripada kesalahan, yakni adalah mengucap la ilaha illallah pada ketika hampir mati itu menghapuskan segala dosa-dosa yang dahulu. Sunat bagi kitanya yang mantang tegar tak perlu orang yang kena meninggal. Ajarkan. Jadi orang kena meninggalnya sampai jauh-jauh dia kata ada puma ada kena meninggal. Tadu samping. Dan jaga. Sampai habis umur anak dia mengucap tapu. Begitu juga siapa saja tetangga kita, kerabat kita, kalau dia mau meninggal sakratul maut, maka kepegah oleh Rasulullah disunnahkan kita mentalkinkan dia. Apa itu talqin? Mengajarkan dia kalimatul haq, kalimah la ilaha illallah. Tak pernah. Dan kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dipegang oleh Sayyidina Utsman, apabila hadir orang yang sakaratul maut, maka ajari olehmu akan dia la ilaha illallah, maka bahwasanya tiada seorang hamba Allah yang disudahi baginya dengan la ilaha illallah pada ketika hampir mati itu, melainkan adalah jadi bekalnya pada ketika mati di dalam akhirat. Jadi juga bekal amal kita yang tahu Allah akhirat tu. Makanya kepegang oleh Sayyidina Umar sebagaimana yang kepegang oleh itu yang bunuh saja waktu yang lah. Jadi kepegang oleh Sayyidina Utsman, apabila kita hadir orang yang kena meninggal, maka sunat bagi kitanya untuk mengajarkan orang yang mau meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Begitu memang usahakan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nekala Sayyidina Umar radhiyallahu an, hadirkan olehmu akan segala orang yang hampir mati daripada kamu, dan ingatkan olehmu akan mereka itu, maka bahwasanya mereka itu melihat akan suatu yang tiada kamu lihat akan dia, dan ajari olehmu akan mereka itu la ilaha illallah. Itu Sayyidina Umar. You pernah silap orang yang kena meninggalnya dengan kalimah la ilaha illallah. Karena orang yang kena meninggalnya bu yang kekalan legannya nya hanadih tekalan lega tanya. Dengan memandangnya napu deh kekalan. Bu kekalan wallahu alam yang katanya yang mentang yang mentang. Tapi kanya kadang-kadang kagi purna. Diajarkan, ditalkinkan yaitu kalimah syahadat kepada orang yang kena meninggal. Dan lagi sunat
Dan lagi sunat bagi orang yang mengajari itu dengan perlahan-lahan, berlemah lembut, dan jangan keras. Dan apabila menyebut ia akan la ilaha illallah, maka jangan diulangi akan mengajari akan dia. Yang sunat bagi kitanya yang tak pernah orang yang kena meninggalnya dengan suara perlahan-lahan. La ilaha illallah, la baik lagi baik lagi anak kita mereka ni kena fikir kita apa pergi dengan dia. Jadi perlahan-lahan tak pernah. Olehnya apabila kita sudah melihat dia sudah mengatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka jangan diulangi. Bele tak ulang-ulang purno. Kena dia tak salah dia radu. Dia tak purno ulang-ulang dia. Ni kumah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dia mereka ni. Tiga benda ni. Kita melihat lidahnya sudah bergerak, pasti dia mengucapkan kalimah thayyibah. Ada orang mendengar? Ya enggak? Yang yakini yang bahwa dia itu sudah mengucap dua kalimat syahadat. Kamu ucap kalimat thayyibah. Maka kalau dia sudah mengucap kalimat thayyibah, jangan lagi kita ulangi berulang-ulang kali ucapan tersebut. Di mana kitab lain juga kecuali bila orang yang kena meninggalnya kepegah habat tentang masalah duniawi lah. Kali tak puja kagakun kalimah la ilaha illallah. Oh dia kagakun ketanya kata im. Inganya mengepegah ada habat masalah dunia. Yang motolong hukame negara motolong. Tak ulang ku baca alam. Kasih ngap ke? Itu pada ulang ni. InsyaAllah bila dia kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi perhatikan bergagadan. Bila letan ulang-ulang dan ada orang kena meninggal kata. Kita ada orang kena meninggal. Karena waktu baca kadang-kadang kita yang ada pupu kali baca. Ada nama kagak memet babah, insyaAllah dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Dan lagi sunat bagi orang yang hampir mati, orang yang kena meninggal, membaikkan sangka kepada Allah bahwasanya ia mengampuni segala dosa, yakni seyogyanya ia mengharapkan akan Allah Ta'ala baginya dengan ampuni akan segala dosanya apabila ia taubat daripada sekalian dosa dan mengharap ia bahwasanya Allah Ta'ala itu memasukkan dia ke dalam syurga. Dan sunatlah bagi orang yang kena meninggal, siapa saja boleh tanya tengok dia kena mati dia. Yang sunat bagi kitanya tak pegat sangka dengan Allah. Baik buruk sangka dengan Allah tu. Kena meninggal kau bersangka dengan Allah. Allah nak sayang gelung, Allah nak pulih gelung, Allah haji kita. Baikkan sangka kita kepada Allah. Bagaimana kita cara membaikkan sangka kita kepada Allah? Dengan cara bahawa Allah dia pampun saya. Baik tu sah. Patih sakit katanya, selama sakit kita pampun, selama sakit bergat sangka kepada Allah, bergat sangka kepampun dosa Allah, tertaubat bergat sangka kepada Allah, kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergat sangka. Itu sunat bagi orang yang mau meninggal. Baik prasangka beruzan ke Allah. Allah nak pulih, Allah waitan dicolong. Ipat syara andung ipat yang hana buka kakomah nak meninggal pakai duka beratan itu jangan. Karena waktu tarik nyawangnya hatinya pergi. Bekna buruk prasangka hang pacupi waktu tibi nyawang. Waktu tibi nyawangnya. Yang menyona buruk sangka waktu tibi nyawang habis. Hidupnya akan ketabur sangka ke kau waktu mati ada sepur pi. Hidupnya cukup kurek pari hati dia. Kubruk hati dia. Ni munyo kena meninggalnya munyo kukup payah. Ku tak pegat sangka. Kena meninggal itu mai bengeh ke kau ni. Kena mati itu mai bengeh ke kau ni. Makanya katanya waktu kena matinya munyo bergelih pun. Nyo hati-hatinya bergelih. Dengan hati gelih insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pegala Nabi, firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi adalah aku sangka, adalah aku pada sangka hambaku dengan daku, maka hendaklah ia menyangka dengan daku barang kebaikan, barang kebajikan yang dikehendakinya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, artinya masuk wa ilah ana asqa kepada orang sakit. Yang dicerita oleh Imam Al-Ghazali. Di waktu ini cerita ditamong yang bernama wa ilah ana asqa ba sidro sakit. Oh waktu ini tamong, maka ia berkata, khabarkan olehmu kepadaku betapa sangkamu akan Allah Ta'ala. Jadi katanya dewa ilah baurung yang tinggal sakitnya, hai tak apa khabar dia kata balu kiban sangka drone ke Allah Ta'ala. Maka berkata orang yang sakit itu, telah mengaramkan akan aku oleh Allah beberapa banyak dosaku, dan lagi takut atas binasa diriku, tetapi aku mengharap akan rahmatnya. Nyan kepegah dia orang yang sakit bunuh. Kepegah dia nyan, kepegah Allah Ta'ala kan pekaramkan long dengan beberapa dosa dan ulung sangat ia terhadap binasa diri dun, dan long mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kepegah dia orang yang kena meninggalnya, orang yang teman yang bunuh itu wailah bukan wailah anak asqa. Jadi watek ni kalau nyan gekun lewailah puhun. Aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala azza wa jal adalah rahmatku itu pada sangka hambaku. Rahmat Allah bak sangka katanya. Munyo katanya sangka brut hana merumpok rahmat Allah. Munyo katanya sangka god wate kena meninggal nyan merumpok rahmat Allah. Maka hendaklah ia menyangka dengan daku akan barang yang dikehendakinya, yakni seyogyanya bagi manusia itu bahwa ia mengharap akan rahmatku, maka jangan putus asa ia daripada mengharap rahmatku, bahwa aku ampuni akan segala dosanya apabila ia taubat daripada dosanya, walaupun dosa lihat. Makanya tergantung bagaimana munyo gedanyo god sangka ke Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada gedanyo yang kena meninggal. Munyo gedanyo hana god sangka kepada Allah, maka hana merumpok rahmat Allah kepada gedanyo. Jadi bergak sangka gedanyo kepada Allah, Allah pasti beri rahmat kepada gedanyo, Allah pasti terima taubat gedanyo, walaupun dosa-dosa gedanyo cukup le, tetap Allah tetap terima. Bahkan karena diubah raya ampunan Allah daripada dosa katanya. Daya tak ampunan Allah, maka baik ya melangkai ampun Allah. Tapi betul-betul melangkai ampun Allah, tetap Allah nak ampun dengan syarat taubatan nasuh, dengan syarat taubatan nasuha. Itu lagi tafsir sakit salikinya nak pergalong. Jadi cara-cara taubat pupu yang akan terpulih buat taubatnya. Salah tabuji guna ilmu dia. Yang telah tabuji penting dah. Lalu urut taubat ilmu hana je kebunya. Lalu benar ilmu olehnya hal, olehnya afal, perbuatan berulang li kepada dosa-dosa tersebut. Tapi kalau jina ni tak urian taubat hana ini ka gemudina ada gemudina dia ada masjid tapi hana pray jemaah kan. Asai ka haji ka ajak masjid, asai ka gasin ka ajak masjid, atau upiah, atau curban ka gasin. Biasa katanya orang kan. Ka hana menumpuk sapu, ka ajak masjid, hati-hati ikut teh pegawai, kam doa, ka sembahyang tahajud. Wate kalau benar-benarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kata olehmu ya Muhammad, kata Allah, adalah Allah Ta'ala itu berfirman dengan katanya, hai segala hambaku yang sangat berlebihan atas diri mereka itu di dalam berbuat maksiat,
maka yaitu janganlah putus asa mereka itu daripada mengharap rahmatku, bahwa Allah Ta'ala itu mengampuni segala dosa-dosa mereka itu apabila taubat mereka itu daripada segala dosa-dosanya. Pegah oleh Allah, pegah pada Nabi Muhammad, pegah zat ba umat, pegah ba hamba-hamba nun zat. Jadi be je apabila kamu pubut maksud kepada lun kena silap dia katanya, be segan-segan taubat kepada Allah, taubat belakang harap rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ampun yaitu segala dosa-dosa orang yang pubut dosanya. Jadi be ya karena pegah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyak taubat daripada segala dosanya. Ibayam innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Jadi Allah Ta'ala cinta kepada orang yang taubat, Allah Ta'ala cinta kepada orang yang mutatahirin, yang bersih-bersih daripada segala dosa. Hanya kata buku dosa biar taubat juga. Kita terima kena sejarah sidra urung ba masa Rasulullah dengan lun di nadra urung buat di cocok gapan urung mati betul alun. Saya nak urung mati ji kayak aku kubu lebih, aku kubu kalian gapan-gapan yang laga-laga ibu ka gapan ibu belau tapi lagi yang pun. Jadi bak siro bak saboh uro yang meninggal anak raja, yang meninggal anak raja lihat ya cok ya aku sih ya aku dicok gafannya bak dikalan anak rajanya pitaritan amanyen disetubuhi awate disetubuhi dengan kehendak Allah, mayat tersebut bisa berbicara. Ikut ba pencurinya, wahai sidra uragam, pukul kata hana malai dengan Allah, tak biarkan lung dalam keadaan berhadas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pada tapuk gak pada. Baru pada tamtinya, mana kau mengateng leh kiban katanya homa. Jadi dia nak agama susah gelisah, cukup berat. Gimana pegahan atau berkali ijab Rasulullah. Ijab Rasulullah. Ya Rasul. Jadi dengan hal itu apa dia doa, lung tak berat buku dosa ya Rasul. Dosa raya dah dia Rasul buku dosa raya dah dari cukup berat raya yo. Nau bila lebih ya Rasul. Nau bi gunung lebih ya Rasul. Nau bi langit lebih ya Rasul. Nau bi bumi lebih ya Rasul. Lebih raya dosa lu buku. Nan pu yang buku dah cepegah. Pegah tu cerita tu begitu watelah ceritanya kelas tibit bermolong, sungguh kamu tidak ada ampunan lagi dari Allah. Tibit anu mudanya tibit watelah tibit disujud ba tanah itu juga Allah diklik dimo ya Allah holong jalom menyoba Rasul kalau holong jalom sebab presiden kita ada pegahai hanjut cin man tajak boleh kotai gak kenjut ana hoja dia melake Allah sehingga bate gelake ampun ba Allah buto-buto ganyan gelake ampun ba Allah hingga inan meninggal ganyan dua ba Allah kali Allah ba Jibril ja Pak Muhammad dia pegang yang bawa tentang masalah pengampunan dosa itu bukan urusan Muhammad tapi urusan don. Sehingga Nabi Muhammad dia pegahnya ketibit baga-baga dia tetap dalam agama. Dia tetap ketemu agama dalam keadaan kami enggak. Kalau dalam lumpur Rasul, kalau dalam tidur Rasul, dalam dengar Rasul, pun kalau anak agamanya berada dalam sebuah taman yang sangat lega tengah duk main ayun. Yang lagi yang berada tobat, buta demi tobat, betul.
Kali susah tekala menyona ada pupuk dosa pun susah. Han dengar malam. Kita tanya apa yang han dengar dia. Beda dia. Yang tu ketika han apa yang belau berge, nya han dengar malam. Ya Allah pikiran, pak kucok. Tapi dosa yang ubiraya kata puput, bunuh maghrib subuh insya ada semayang, maghrib ada semayang, duhur ada semayang, asar mana gro dengan malam. Ku mengadu nyandumnan beda katanya dengan uru-uru yang betul itu ban. Kan? Jadi betul-betul. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegah oleh Nabi, bermula orang yang taubat daripada segala dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa baginya. Ya, kan dipegah oleh Nabi, orang yang taubat daripada dosa yang saban lagi orang yang hana dosa kan sampuh oleh Allah. Sampuh oleh Allah. Yang malamnya ada taubat, ketima taubat kan sampuh. Nak dengan sembahyang tak qada, nak tak ada gop tak pulang, nak tak kegop tak kemah. Mandum kalau dah lakukan kesampuh dosa katanya Allah. Kesampuh mandum dosa katanya Allah. Sembahyang nak qada. Demamnya nak tanya maklum, musuh nak tanya. Tunggu ulung lalu kaza sembahyang sira urun nak kaza sembahyang, kaza. Kaza sembahyang. Jadi kaza ternyata hanabi kaza kamu meninggal puik nak pampun yang udah jauh bro. Tak mengharap rahmat Allah. Yang percaya lagi orang long utang mak sibi sampai lu moy. Ternyata niat kita bayar ada. Tapi ternyata hanabi tapi kamu meninggal. Insya-Allah sama dengan orang yang putang yang kepumah dia. Bukan nah cuma mereka pegah ke pampun langsung, ada pegah apa sih? Kemayang tinggal, mayang. Urung tinggal semayang yang cukup, mana ada pegah? Kan pegah dari Rasulullah. Salat itu ibarat taku. Ibarat taku ada Rasul. Yang semayang, ada pegah salat semayang. Ibarat taku. Urung hana jarau di mengada urung, kini kalian ni duduk semuanya kena urung hana jarau ajak kena. Urang hana abu tepit mata mano na ude tapi nan kanda ni do tumawenyo urang hana taku aja atau kan hana nyo habis benu hana di maka itu ibarat solat urang hana semaya hana jeda ju hana tobat hana qada semaya hang pampun saja benar jangan Allah belum puasa rebut terus sebut tamat Quran khatam dak luari bega je khatam Quran luari bega 200 bega je khatam Quran apabila masih ada solat yang tinggal jangan harapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dak puasa Senin Khamis kita mah Senin Khamis puasa dia ben buka-buka puasa masih boleh baju tepu pi. Sembayang hanap, sembayang tan. Nak tinggal sembayang hana tak zalim. Hana pu harap berterima dari sapu tak. Dan urung-urung yang dia kopi kan. Baru kopi kedua. Gaduh po berakah kedua. Po berakah kedua pegahnya pegah politiknya, dia. Yang sembayang hana habis kata zalim. Dosa mereka duduk di kedai kopi, haram hukumnya. Aku pegang dalam kitab Guyup paling ubina kegiatan katanya beta pupuk di kegiatan lain melainkan kita qadha sembahyang yang katinggai terkecuali buat yang memang tak berhajat tau kita nafkah ke promo daja umon dia mano karena mungkin dia kata sembahyang ada mana-mana ada tutuk ada mungkin. Tapi yang lain palingkan semua. Yang mana adanya hana pun pupuk. Hana pun leke taubat Allah. Hana pun leke bayangkan nak tinggal semayang masa jamun munyona dia mendung. Ada memang semayang beratan. Yang beda berah puasa ni.
Batu dahuri ni kena halangan. Yang halangan ke tinggal puasa. Puasa ke wajib qada. Hana qada. Waktu hana qada ke payah tabuh fidyah takhir qada puah. Qada. Tapi hana qada ke pertama-tama hayu. Ni kada puasa, tapi puasa itu hana qada. Tidak mau puasa tahun selanjutnya. Itu bertambah-tambah. Yang qada tetap, tapi bertambah-tambah. Nah, bagaimana adanya yang ada buah menyohan menteng na dengan semayang nya hanapu ni apit mata ni amrati putuh bom sabah nak melaki yang terima Allah semayang tinggal. Nah, maka yang kena udah berang mari mah ada semayang dah ada berang berang kapu biji dia dah dalam sedekah hana lagi kan ya kan yang bersih lagi urus utang yang sedekah utang hana ke bayi lah utang kau iluan utang luar tajak rumah terkadang yang mantan pernah ke semayang berukun hantam pernah ke puasa ada tak dosa tu tak kunjung yang sakit tapi ingat ni tayu semayang qada semayang taubat ke Allah tanya hana beri tahu apa Allah tak pegah madu padanya pada masa tiga tak dosa ke Allah ke sakit tajak dia sampai melalau sehingga mati dalam keadaan suul hati pada tanya adalah iaitu tak melaki Allah lagi tanya mutadimi mengucap kalimah taibah ahwate sakratul maut dengan syarat pupuna dosa yang tak puput ke Allah berkan nyo mulai nyo tak taubat ke Allah tak melaki yang pun yang uku beli tak puput ajan pupuna tinggal-tinggal yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala yang mandum-mandum le kita nyo tabaya mudah-mudahan kita nyo bandung termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi الفاتحة ورحمة الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا